Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah saya, yaitu eh, pelajaran tentang teks anekdot. Nah, sebelumnya coba di absen dulu kawan-kawan yang hadir hari ini, yang tidak hadir hari ini. Kalau keterangannya sakit, bilang sakit. Kalau alfa bilang alfa, kalau isim bilang isim. Bapak tunggu 5 menit ya. Kalau semua sudah hadir, baru kita mulai pelajaran kita hari ini. Tapi kalau ada yang berhalangan, misalnya tidak ada paket atau bagaimana, karena pelajaran kita melalui daring saat ini, dikasih tahu temannya atau teman yang dekat dikasih tahu nebeng atau nenteng sama temannya sebelah, tidak ada masalah. Yang penting hari ini hadir untuk mengikuti pelajaran. Ya, sudah di absensi semuanya. Kalau udah absensi, langsung saja. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang syair. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Dan strukturnya. Sebelum itu, Bapak tanya dulu, apakah Anda sudah pernah membaca apa itu teks anekdot? Atau belum pernah sama sekali, atau belum pernah dengar sama sekali tentang teks anekdot? Kalau emang belum pernah, nah, maka hari ini Bapak akan jelaskan apa itu teks anekdot. Langsung saja masuk ke materi kita. Yang pertama itu teks anekdot ya. Nah, jadi teks anekdot adalah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang yang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau cerita yang menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Nah, jadi teks anekdot itu cerita singkat yang menarik, lucu dan mengesankan. Ini biasanya mengenai orang yang penting atau yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi di balik ceritanya yang menarik, lucu atau komedian, tapi di sini langsung kejadian kenyataan. Jadi langsung tidak rekayasa ya, jadi langsung terjadi yang sebenarnya. Dan yang kedua itu apa yang akan kita pelajari dari teks anekdot. Nah, dari teks anekdot tersebut itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kaidah, struktur, dan ciri bahasa. Nah, dari kaidah sendiri itu ada yang pertama berupa lelucon, cerita menggelitik dan mengandung pelajaran. Nah, dari anekdot itu kaidah bukan main lelucon, tapi juga menggelitik dan mengandung pelajaran. Dia bukan tidak hanya untuk menggelitik, untuk lelucon, untuk komedian, tapi sini juga mengandung pelajaran, yang mana hari ini termasuk teks anekdot. Dan yang kedua itu ada struktur. Nah, struktur ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada abstraksi, yaitu gambaran. Orientasi, yaitu awal kejadian. Apa itu ada reaksi itu masalah atau hal unik. Yang keempat itu ada reaksi itu penyelesaian masalah. Dan yang kelima itu ada modal kesimpulan. Nah, itu strukturnya ada 5. Dan yang selanjutnya itu ada ciri bahasa. Yang pertama itu ada pernyataan retorik, yang kedua itu ada proses material, yang ketiga itu ada konjungsi temporal. Nah, itu dari yang harus kita pelajari dari teks anekdot. Jadi ada 3. Terus yang pertama, yang selanjutnya itu ada unsur pembangun teks anekdot. Nah, untuk pembangunan teks anekdot itu ada 3, yaitu alur, tokoh, dan latar. Nah, 3 bagian ini.
Jadi alur itu jalan ceritanya. Tokoh itu adalah penokohan dari cerita tersebut, dari teks tersebut, dan yang keempat itu adalah latar itu tempat di mana kejadian. Terus ini ada berbagai contoh, satu contoh dari teks anekdot yaitu aksi maling terpandang CCTV. Seorang warga melaporkan kemalingan. Nah, pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi menjawab, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV mereka dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin sama malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum Pak." Sambil menatap polisi dengan heran. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap atau Anda saya bawa ke kantor polisi." Pelapor hanya bisa pasrah dan terkejut terhadap polisi. Itu lelucon dari cerita tersebut. Itulah contoh dari teks anekdot. Nah, selanjutnya marilah kita pelajari struktur teks anekdot yang ada 5 unsur tadi. Yang pertama itu abstraksi, ada abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan koda. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Abstraksi itu terletak di bagian awal paragraf. Fungsi abstraksi memberikan gambaran tentang isi teks secara umum. Bagian ini menunjukkan hal unik yang ada di dalam teks. Ngerti ya sampai sini? Abstraksi itu terletak di bagian awal cerita, awal paragraf. Fungsi abstraksi memberikan gambaran tentang isi teks. Nah, jadi gambaran tentang isi teks, alur ceritanya. Contohnya, seorang warga melapor kemalingan tadi. Itu contoh dari abstraksi. Terus yang kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi sini merupakan bagian menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi pada bagian ini. Penulis bercerita secara detail. Nah, jadi dari teks yang tadi ada 2 penokohan, polisi dengan pelapor. Nah, di situ dia menjelaskan. Jadi di orientasi tadi dia menjelaskan cerita peristiwa yang terjadi tadi. Ini contohnya, pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak." Nah, itu jadi contoh orientasi. Jelas di sini ya. Terus yang selanjutnya itu ada krisis. Nah, krisis ini adalah bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada orang yang diceritakan. Jadi adalah bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada orang yang diceritakan. Contohnya polisi. Contoh dari teks tadi itu dari krisisnya. Contohnya polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Lapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas dan saya bisa dengan jelas melihat wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Nah, itulah tadi bagian krisis, adalah bagian terjadinya hal atau masalah yang unik. Nah, uniknya di situ, atau tidak biasa terjadi pada orang yang diceritakan. Tidak saja orang yang diceritakan. Jadi dia nyambung dengan tidak nyambung ceritanya di sini. Terus selanjutnya itu ada reaksi. Reaksi di sini merupakan bagian bagaimana cara penulis atau yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Nah, merupakan bagian bagaimana cara penulis atau yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Contohnya itu pelapor, sambil menatap polisi dengan rasa yang heran. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap atau ditahan." Nah, yang selanjutnya itu ada koda. Nah, koda adalah bagian akhir cerita. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang terjadinya yang dialami oleh orang yang tulis. Jadi koda itu adalah bagian akhir cerita.
Jadi kesimpulan dari seluruh kejadian yang telah terjadi tadi, jadi disimpulkan lagi. Jadi contohnya pelapor hanya bisa pasrah dan tidak berdaya. Itulah tadi, itulah teks anekdot. Sampai sini paham ya? Atau ada yang tak paham boleh ditanyakan lewat kolom komentar bawah. Mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang ingin bertanya, langsung saja bertanya, jangan sungkan-sungkan atau langsung chat pribadi kalau belum ada yang mengerti tentang teks anekdot, karena waktu terjangkau dan saya juga ada rapat dengan dosen dengan guru lain mengenai tentang pendidikan. Nah, ini mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Hanya itu pelajaran kita hari ini. Di depan Bapak harap pada siswa-siswa semuanya agar membuat sebuah teks anekdot, dan itu menjadi tugas atau PR di rumah untuk siswa saya, membuat sebuah teks anekdot dengan lelucon, dengan ada pelajaran, dengan lelucon, dengan tingkat, tetapi mengesankan. Nah, mengesankan dan ada pelajaran di dalamnya. Nah, itu dibuat satu siswa satu untuk tugas akhir. Jadi minggu depan dikumpulkan sekitar yang ditentukan, nanti saya kabari lewat grup kelas. Mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, saya itu datang dari diri saya sendiri, dan himbauan dari bagi siswa Bapak diharapkan tidak selalu keluyuran di malam hari maupun siang hari, karena hari ini sampai hari ini kabar dari virus yang mungkin kita kenal sebagai corona itu belum beranjak sampai hari ini, belum tahu sampai mana akhirnya akan berakhir. Karena itu gunakanlah masker ketika Anda keluar, gunakanlah safety ketika Anda keluar, karena menjaga kesehatan itu penting, lebih baik menjaga daripada mengubah. Hanya itu yang mungkin saya bisa sampaikan hari ini. Terlebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.